Shalom, puji Tuhan kita boleh tiba di penghujung dari triwulan ini dan kita akan mempelajari dengan tema menuju kekekalan. Kami senang oleh karena mendengarkan ada begitu banyak feedback yang positif dari sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Dan kami ingatkan program ini membantu kita tetapi tidak melalaikan tanggung jawab kita untuk belajar pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong kembali di dalam pendalaman Alkitab kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kekal, sukacita, kebahagiaan yang kekal bagi semua orang yang percaya. Kami mau belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Mazmur pasal 80, pemazmur memohon agar Allah memulihkan umatnya yang sedang menderita. Allah digambarkan sebagai gembala Israel yang sanggup menyelamatkan dan mengembalikan kemuliaan umatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 17, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, orang percaya yang hidup dan yang dibangkitkan akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di awan-awan dan tinggal bersamanya selamanya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Yohanes melihat Yerusalem baru, kota kudus yang menjadi tempat tinggal kekal umat tebusan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak ada bait suci karena Allah dan anak domba hadir langsung di sana. Tidak ada dosa, tidak ada kenajisan, kejahatan yang dapat masuk ke dalamnya. Yesaya 25 ayat 8. Allah akan meniadakan maut untuk selama-lamanya, menghapus air mata dari semua wajah. Wahyu 7 ayat 17, anak domba atau Kristus akan menggembalakan umat tebusan, memimpin mereka kepada sumber air kehidupan. Wahyu 21 ayat 4, di bumi yang baru tidak akan ada lagi kematian, perkabungan, tangisan, atau penderitaan, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yohanes 6 ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepada Kristus kecuali Bapa menariknya. Keselamatan dimulai dari inisiatif dan pekerjaan kasih karunia Allah di dalam hati manusia. Selanjutnya kita melihat pengertian judul menuju kekekalan. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat kita, apa itu kekekalan? Kekekalan adalah kehidupan yang tidak berakhir bersama Allah dalam kerajaannya. Kekekalan bukan sekedar hidup tanpa batas waktu, melainkan hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Allah, bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Nah, dalam pelajaran ini, kekekalan digambarkan sebagai saat ketika umat tebusan itu tinggal bersama Kristus selamanya, 1 Tesalonika 4 ayat 17, yang kedua hidup di Yerusalem baru, Wahyu 21. Tidak ada lagi mengalami kematian, duka cita, tangisan, atau kesakitan. Wahyu 21 ayat 4. Lalu dipelihara dan digembalakan oleh Kristus. Wahyu 7 ayat 17. Lalu melihat Allah muka dengan muka, hidup di dalam hadiratnya. Apakah manusia sekarang ini telah memiliki kekekalan? Jawabannya adalah ya dan tidak. Dalam arti tertentu, ya. Ketika seseorang menerima Kristus, ia sudah menerima janji kehidupan kekal. Oleh karena Yesus pernah berkata di Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi orang percaya sudah menjadi anak Allah sekarang, 1 Yohanes 3 ayat 2. Tetapi dalam arti yang penuh, kita belum memiliki kekekalan. Pelajaran ini menekankan bahwa kita masih menantikan penggenapan kekekalan itu. Kita masih hidup dalam dunia berdosa. Kita masih mengalami penderitaan, penyakit, dan kematian. Kita belum melihat Kristus muka dengan muka. Karena itu, kehidupan kekal sekarang adalah janji dan kepastian. Sedangkan pengalaman penuhnya
akan terjadi saat Kristus datang kembali. Di mana kekekalan yang akan dituju oleh orang Kristen itu? Menurut pelajaran kita sepanjang pekan ini, tujuan akhir orang Kristen adalah yang pertama, bersama dengan Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Fokus utama sorga bukan emas, bukan mutiara atau kemegahan kota kudus, melainkan kehadiran Kristus. Yang kedua, tujuan orang Kristen adalah Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 9-27. Ini menggambarkan kota kudus yang akan menjadi tempat tinggal umat tebusan. Lalu kemudian langit dan bumi yang baru. Allah akan menciptakan dunia yang sudah dipulihkan sepenuhnya dari akibat dosa. Jadi, tujuan akhir orang Kristen bukan sekedar pergi ke sorga, tidak. Tetapi hidup selamanya bersama Allah dalam ciptaan baru yang sempurna. Bagaimana orang Kristen dapat menikmati kekekalan? Pelajaran ini memberikan beberapa prinsip penting. Untuk dapat menikmati kekekalan, yang pertama, datang kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44 mengajarkan bahwa Allah terlebih dahulu menarik manusia kepada Yesus. Kekekalan dimulai dengan menerima panggilan Allah dan datang kepada Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Pelajaran kita memberikan pengalaman Yakub di Peniel dan doa Asaf dalam Mazmur 80 untuk menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya soal pengetahuan agama, tetapi relationship, hubungan pribadi dengan Allah. Yang ketiga, bertahan dalam iman sampai akhir. Matius 24 ayat 13 mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kehidupan Kristen adalah perjalanan yang membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Yang keempat, hidup dalam kasih kepada sesama. Pelajaran kita menekankan bahwa hubungan dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan sesama. Dan yang kelima, mengandalkan kasih karunia Allah. Ingat, tidak seorang pun memperoleh kekekalan karena jasa atau kebaikannya sendiri. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 388 menekankan tentang kekekalan yang akan dinikmati oleh orang percaya. Dia katakan, mereka yang melihat Kristus dalam karakternya yang sesungguhnya dan menerima karakter itu di dalam hati memiliki hidup yang kekal. Melalui rohlah Kristus berdiam di dalam diri kita, dan roh Allah yang diterima ke dalam hati melalui iman adalah permulaan dari hidup yang kekal. Jadi benar, sejak di dunia ini kita sudah dapat menikmati hidup yang kekal tersebut. Terima kasih pendeta, kita datang pada ayat hafalan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita lihat konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, siapa penulis dan penerima surat ini? Nah, surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dan ini ditulis pada masa tuanya menjelang akhir abad pertama, kira-kira tahun 85 sampai 95 Masehi. Dan kemungkinan besar Yohanes menuliskan surat ini dari kota Efesus. Dan surat ini dituliskan kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Di dalam surat ini Yohanes menyapa mereka dengan penuh kelembutan sebagai anak-anakku dan juga saudara-saudaraku yang kekasih, yang menunjukkan jika ayat ini lahir dari hati seorang gembala yang sangat mengasihi jemaatnya dan ingin meneguhkan iman mereka. Nah, kemudian yang kedua, mengapa surat ini ditulis? Nah, pada masa itu muncul ajaran-ajaran sesat di dalam jemaat. Sebagian guru-guru palsu menyangkal bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia
Dan sebagian yang lain mengaku mereka mengenal Allah tetapi hidup dalam dosa. Dan Yohanes menulis ini dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu melawan kesesatan ini, dan yang kedua meneguhkan jemaat dengan jaminan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2 ini berfungsi sebagai penguatan. Di tengah ancaman dan kebingungan, Yohanes mengingatkan jemaat akan identitas dan masa depan mereka yang pasti. Kemudian berbicara mengenai konteks, ayat 2 ini tidak berdiri sendiri. Melainkan ayat ini adalah bagian dari rangkaian dari pasal 3 Yohanes pasal 3 atau 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 4. Kalau kita lihat di sana ayat 1 berbicara tentang kasih Bapa. Ayat 2 berbicara tentang masa kini dan masa sekarang atau masa depan. Kemudian ayat 3 berbicara tentang respon yang diberikan, yaitu menyucikan diri. Jadi kita dapat melihat bahwa ayat 2 ini adalah jembatan antara kasih Allah yang sudah kita terima sekarang dan juga kemuliaan yang akan kita terima kelak. Ellen G. White di dalam The Acts of the Apostle halaman 554 mengatakan, Yohanes dipenuhi kesedihan ketika ia melihat kesesatan beracun ini merayap masuk ke dalam gereja. Ia melihat bahaya yang mengancam jemaat dan ia menghadapi keadaan darurat itu dengan segera dan tegas. Surat-surat Yohanes menghembuskan roh kasih. Nah, mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat hafalan kita. Nah, ayat ini mengandung 5 frasa penting. Yang pertama, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kata ini berbicara tentang status yang sudah kita miliki saat ini, bukan nanti. Melalui iman kepada Yesus dan kelahiran baru, kita diangkat menjadi anak, diadopsi ke dalam keluarga Allah. Dan kata sekarang ini sangat menghibur. Kita tidak perlu menunggu sampai mati untuk menjadi anak Allah, tetapi itu adalah kenyataan, kepastian hari ini kita adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, frasa yang kedua atau kalimat yang kedua adalah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Nah, walaupun status kita sudah pasti, kita ini sekarang adalah anak-anak Allah, tetapi kemuliaan akhir itu belum sepenuhnya disingkapkan kepada kita. Kita tahu siapa kita sekarang, tetapi kita belum tahu sepenuhnya akan menjadi apa kita kelak. Tubuh kemuliaan itu seperti bagaimana, keserupaan penuh dengan Kristus itu masih merupakan rahasia yang indah. Dan ada bagian masa depan kita yang masih terselubung. Kemudian yang ketiga adalah apabila Kristus menyatakan dirinya. Ini kapan Kristus menyatakan dirinya? Saudara, frasa ini menunjuk pada suatu waktu yang jelas, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Kata Yunani yang muncul di sini yaitu phanero, itu berarti disingkapkan, dinyatakan secara terbuka. Jadi peristiwa ini bukan terjadi saat kita mati, melainkan saat Yesus datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan, dan inilah harapan kebangkitan dan pemulihan orang percaya. Kemudian yang keempat, di sana dikatakan kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, pada kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Kristus. Nah, ini tidak berarti kita menjadi sama seperti Allah atau menjadi Allah, melainkan kita menjadi serupa dengan Dia, bebas dari dosa, bebas dari sakit, bebas dari maut, dan kita mencerminkan karakter Allah yang kudus dan sempurna. Kemudian yang kelima, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan inilah alasan mengapa kita diubahkan. Karena ketika kita memandang Dia, itu adalah momen yang paling indah dalam kehidupan kita. Sekarang kita hidup oleh karena iman, kita belum melihat, tetapi kelak nanti kita akan melihat Dia tanpa selubung, sebagaimana Dia adanya. Dan memandang Kristus secara langsung akan mengubahkan kita menjadi serupa dengan Dia. Dan inilah prinsip rohani yang terkenal, yaitu dengan memandang kita diubahkan. Di dalam The Review and Herald 7 Oktober 1890 dikatakan Tuhan akan datang dengan kuasa
dan kemuliaan besar. Semua orang yang menjadikan Kristus tempat perlindungan mereka akan memantulkan gambarnya dan mereka akan menjadi sama seperti Dia sebab mereka akan melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Kita masuk pada pokok pembahasan hidup hari ini. Apa yang dimaksud dengan hidup hari ini menurut konteks pelajaran hari Minggu? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penggenapan nubuatan-nubuatan akhir zaman? Dan apa implikasinya? Apakah ini adalah tanda bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Saudaraku, hidup hari ini dalam konteks pelajaran hari Minggu bukan sekedar menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi hidup dengan kesadaran penuh bahwa apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, yang bisa kita lihat, dengar, bahkan bisa kita alami, adalah tanda bahwa dunia yang sementara kita tinggali hari-hari ini sedang berada pada masa krisis. Kita hidup pada waktu yang kritis dari sejarah dunia yang dengan cepat sedang mengarah pada akhir, klimaks, atau penutupannya. Dalam Matius pasal 24, Yesus memberikan amaran tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangannya dan kesudahan dunia, seperti adanya penyesatan yang hebat, nabi-nabi dan mesias-mesias palsu akan berdatangan, deru perang dan kabar-kabar tentang perang di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Lukas 21 ayat 11 dan 12 katakan bahwa akan ada penyakit sampar dan hal-hal mengejutkan serta tanda-tanda yang dahsyat dari langit yang terjadi. Serta umat-umat Tuhan akan ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Semua yang dikatakan Yesus ini sementara terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat dari satu hari ke hari yang lain. Itulah sebabnya konteks hidup hari ini erat kaitannya dengan penggenapan nubuatan-nubuatan akhir zaman. Prophets and Kings halaman 278 katakan, kita sedang berdiri di ambang krisis terbesar sepanjang zaman. Dengan cepat dan berturut-turut penghakiman-penghakiman Allah akan menyusul satu sama lain. Api, banjir, gempa bumi, peperangan, dan pertumpahan darah. Last Day Events halaman 12 katakan, masa kesusahan yang akan terus meningkat hingga akhir zaman sudah sangat dekat. Kita tidak mempunyai waktu untuk disia-siakan. Dunia sedang diguncangkan oleh semangat peperangan. Dunia semakin lama semakin dipenuhi dengan pelanggaran hukum. Segera akan timbul kesusahan besar di antara bangsa-bangsa. Kesusahan yang tidak akan berakhir sampai Yesus datang. Kita berada tepat di ambang masa kesusahan itu dan berbagai kebingungan serta kesulitan yang hampir tidak pernah dibayangkan sedang menanti di depan kita. Implikasinya saudaraku adalah sama dengan apa yang tercatat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bagian A, di mana dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat? Sedekat apa yang akan terjadi, dan kapan itu akan terjadi, serta impact dari terjadinya kesudahan segala sesuatu itu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 580 menjelaskan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat berkaitan dengan akhir dari sejarah dunia dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, mengenai sedekat apa kesudahan segala sesuatu itu dan kapan itu terjadi, Yesus menjelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dengan demikian, penggenapan nubuatan sehubungan dengan tanda-tanda kedatangan Kristus dan kesudahan dunia yang terjadi hari-hari ini mengamarkan kita bahwa sekaranglah waktunya itu. Dekatnya waktu itu diekspresikan dengan frase sudah di ambang pintu. Artinya bahwa peristiwa setelah itu adalah kesudahan segala sesuatu dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kapan itu terjadi? Yesus sendiri mengungkap dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 503 katakan bahwa Kristus tidak bermaksud agar para pengikutnya mengetahui dengan tepat kapan ia akan datang kembali. Tanda-tanda yang telah dinubuatkan memang akan menjadi kesaksian bahwa kedatangannya sudah dekat. Tetapi ia dengan tegas menyatakan bahwa hari dan saat peristiwa itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi di sini Yesus lebih menekankan kepada persiapan pribadi sebagai antisipasi akan kesudahan segala sesuatu dan kedatangannya yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan kedatangannya itu seperti pencuri dan mengatakan di ayat 42 dan 44,
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, kesudahan segala sesuatu yang artinya juga kedatangan Yesus yang kedua kali membawa dua impact yang berbeda. Matius 25 ayat yang ke-46 katakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang benar akan mewarisi kehidupan kekal pada hari itu, sementara orang jahat akan mengalami hukuman, ganjaran, dan kebinasaan. Nah, apa pelajaran dari topik hidup kekal hari ini dalam kehidupan kerohanian kita saat ini? Kita tidak tahu kapan tepatnya kesudahan segala sesuatu dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari-hari ini kita hidup pada masa krisis melanda dunia, di mana tanda-tanda kedatangan Kristus sedang digenapi dan kesudahan segala sesuatu sudahlah sangat dekat. Testimonies for the Church volume 9 halaman yang ke-11 katakan bahwa kita hidup di masa akhir sejarah dunia ini. Tanda-tanda zaman sementara tergenapi dengan begitu cepat menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah di ambang pintu. Hari-hari yang kita jalani sekarang adalah hari-hari yang sangat hikmat dan penting. Roh Allah sedang secara bertahap namun pasti ditarik dari dunia ini. Inilah yang harus membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Yang kedua, hidup kita di dunia ini hanyalah singkat. Yakobus 4 ayat yang ke-14 bagian B katakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus sadar akan singkatnya hidup dan dekatnya kesudahan segala sesuatu secara pribadi melalui kematian, sehingga muncul bagi kita motivasi untuk mengadakan persiapan rohani, berjaga-jaga bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kabar baiknya saudaraku, bagi kita yang percaya, yang setia mempersiapkan diri untuk bersedia dan berjaga, Yesus katakan dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema akhirnya muka dengan muka. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali? Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan puncak dari seluruh rencana keselamatan dan pengharapan umat percaya. Ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, Yesus akan datang secara nyata dan kelihatan. Alkitab menyatakan bahwa Yesus tidak akan datang secara rahasia atau simbolis. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Yang kedua, orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 menyatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ketika Yesus berseru dan sangkakala Allah berbunyi, kubur orang-orang percaya akan terbuka. Yang ketiga, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 51-52 menjelaskan bahwa orang-orang percaya yang masih hidup tidak akan mengalami kematian, tetapi akan diubahkan dalam sekejap mata. Tubuh yang fana digantikan dengan tubuh yang mulia dan kekal. Lalu yang keempat, semua orang percaya akan bertemu Yesus di awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang kelima, orang percaya akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Paulus menutup penjelasannya dengan kalimat yang penuh pengharapan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah tujuan akhir dari keselamatan. Hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Kristus. Selanjutnya, mengapa pertemuan muka dengan Yesus itu merupakan puncak dari rencana keselamatan? Sejak Kejadian sampai Wahyu, tema besar Alkitab adalah pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Mari kita lihat yang pertama, manusia itu sebenarnya diciptakan untuk hidup dekat dengan Allah. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7, menggambarkan Allah secara pribadi membentuk manusia. Sebelum dosa masuk, Adam dan Hawa hidup dalam persekutuan langsung. Tetapi yang kedua, dosa masuk
dan dosa memisahkan manusia dari hadirat Allah. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, segala kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Yang ketiga, seluruh rencana keselamatan itu tujuannya adalah memulihkan hubungan yang rusak tadi oleh karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi, salib itu bukan sekedar pengampunan, tetapi jalan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Poin yang keempat, kedatangan Kristus yang kedua menggenapi pemulihan itu secara sempurna. Mengapa? Oleh karena sekarang ini kita mengenal Allah melalui baca Alkitab, melalui berdoa, melalui Roh Kudus, melalui iman. Tetapi semuanya itu terbatas. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 12, sekarang kita melihat dalam cermin gambaran yang samar-samar. Tetapi ketika Yesus datang, iman akan berubah menjadi penglihatan. Harapan akan menjadi kenyataan. Lalu kemudian, seluruh alam semesta akan mengakui kedaulatan Kristus. Filipi 2 ayat 10-11, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di bawah, dan semuanya mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Bagaimana pengharapan untuk melihat Yesus muka dengan muka mempengaruhi kehidupan saya saat ini? Saudaraku, harapan kedatangan Kristus bukan sekedar doktrin, tetapi mengubah kehidupan kita sekarang. Yang pertama, ini membantu kita memandang hidup kita dari perspektif kekekalan. Filipi 3 ayat 20 mengingatkan kita bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya apa? Dunia ini bukan rumah permanen kita. Yang kedua, kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Yesus memberikan kekuatan ketika kita menderita di dunia ini. Roma 8 ayat 18 mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, ketika kita menghadapi kesulitan, kita dapat bertahan karena mengetahui bahwa Kristus akan datang. Yang ketiga, pandangan tentang kedatangan Yesus mendorong kita untuk setia. Jadi, setiap doa yang kita panjatkan, setiap pengorbanan yang kita buat, setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap pencobaan yang kita tolak, kita akan menemukan maknanya pada waktu kita bertemu dengan Kristus. Tidak ada yang sia-sia. Dan yang keempat, ini akan mendorong kita untuk membagikan Injil kepada orang lain. Ellen White dalam buku That I May Know Him halaman 364 mengatakan, hanya dengan memandang kepada Yesus, anak domba Allah, dan mengikuti jejaknya, kamu dapat mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Ikutilah dia, dan suatu hari nanti kamu akan berjalan di jalan-jalan emas kota Allah. Kamu akan melihat dia yang telah melepaskan jubah kerajaannya dan mahkota kerajaannya, lalu menyamar sebagai manusia, datang ke dunia kita dan menanggung dosa-dosa kita, agar ia dapat mengangkat kita dan memberikan kepada kita penglihatan akan kemuliaan dan keagungannya. Kita akan melihatnya muka dengan muka, jika sekarang kita menyerahkan diri untuk dibentuk dan dibimbing olehnya, serta dipersiapkan untuk mendapat tempat di kerajaan Allah. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai mempelai perempuan. Nah, mengapa Alkitab menggunakan analogi mempelai perempuan dan pernikahan untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah? Nah, saudara, Alkitab memilih gambaran ini karena pernikahan adalah relasi manusia yang paling tepat untuk melukiskan hubungan Allah dengan umatnya. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, oleh karena pernikahan itu adalah ikatan perjanjian, covenant. Ini adalah perjanjian yang paling intim dan setia. Hubungan Allah dengan umatnya itu bukan sekedar hubungan tuan dan hamba, melainkan hubungan ikatan kasih perjanjian. Di dalam perjanjian lama Allah menyebut dirinya sebagai suami Israel.
Dan di dalam perjanjian baru Kristus adalah mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai perempuan. Efesus pasal 5 dan juga 2 Korintus pasal 11. Pernikahan dipilih karena di dalamnya ada kasih, ada kesetiaan, ada komitmen. Dan itulah jenis hubungan yang Tuhan inginkan dengan kita. Alasan yang kedua, karena di dalam pernikahan atau karena pernikahan itu sendiri melukiskan kasih yang menebus di tengah ketidaksetiaan. Ketika umat Allah menyembah berhala, Alkitab menyebutnya persinahan rohani, Yeremia 3 dan Hosea pasal 1 sampai pasal 3. Tetapi justru disinilah keindahannya. Allah digambarkan sebagai suami yang setia, yang terus mengejar, mengampuni, dan memulihkan pasangannya atau mempelainya yang berdosa. Dan gambaran pernikahan ini menonjolkan kasih Allah yang tahan uji dan tidak menyerah. Itu adalah suatu kasih yang menebus. Dan alasan yang ketiga, karena pernikahan itu menunjuk pada persatuan kekal di masa yang akan datang. Puncak dari rencana keselamatan digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Jadi analogi ini bukan hanya berbicara tentang hubungan kita sekarang, tetapi juga tentang pengharapan akhir, penyatuan penuh dan kekal antara Kristus dan umatnya saat ia datang kembali. Dan pernikahan duniawi ini hanyalah lambang atau bayangan kecil dari persatuan abadi itu. Ellen G. White di dalam The Adventist Home halaman 95 mengatakan, pernikahan suatu persatuan seumur hidup adalah lambang dari persatuan antara Kristus dan jemaatnya. Nah, kalau begitu, pada saat kita membaca Wahyu pasal 21, kenapa kota kudus itu disebut sebagai mempelai perempuan? Apa makna teologisnya? Nah, saudara, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 872, di sana dikatakan bahwa mempelai wanita, istri anak domba, adalah kota besar itu Yerusalem yang kudus. Yerusalem baru akan menjadi ibu kota bumi baru, dan dengan demikian mewakili kerajaan-kerajaan dunia ini. Yerusalem baru akan berisi Taman Eden di mana pohon kehidupan telah dipelihara. Pernikahan yang dimaksud di sini terdiri dari penerimaan kerajaannya oleh Kristus sebagaimana diwakili oleh Yerusalem baru dan penobatannya atau penobatan Yesus sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan di surga pada akhir pelayanan keimamatannya sebelum malapetaka dicurahkan. Seperti dalam perumpamaan 10 perawan, orang-orang kudus yang menunggu digambarkan sebagai tamu yang diundang ke pesta pernikahan. Nah, sehubungan dengan kutipan ini, ada 3 hal atau ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kota kudus Yerusalem baru secara langsung disebut sebagai mempelai. Nah, saudara, umat Allah itu memiliki gambaran atau banyak gambaran dalam Alkitab. Dan gambaran ini memiliki maknanya tersendiri. Seringkali umat Allah itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Seringkali juga digambarkan sebagai anak-anak Allah. Seringkali juga sebagai kawanan domba dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks Wahyu 21 ini jelas bahwa kota itu adalah mempelai. Ketika malaikat berkata kepada Yohanes, marilah aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai anak domba, yang ditunjukkan kepada Yohanes adalah kota. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10, Yerusalem yang kudus turun dari surga dari Allah. Kemudian yang kedua, perkawinan anak domba dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 ini berarti Kristus menerima kerajaannya. Di dalam pemahaman Advent, perkawinan itu bukan terutama tentang Kristus menikahi gereja, tetapi ini adalah tentang bagaimana Kristus menerima kerajaannya. Dan yang ketiga, umat Allah di sini digambarkan sebagai tamu undangan. Wahyu pasal 19 ayat 9 menyebut umat Allah sebagai mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Anak-anak dara dalam perumpamaan tentang 10 anak dara dalam Matius pasal 25 digambarkan mereka keluar dan menyongsong mempelai laki-laki, melambangkan umat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhannya. Ellen G. White di dalam The Great Controversy halaman 426 mengatakan, dengan demikian jelaslah
Mempelai perempuan itu melambangkan kota kudus, dan anak-anak darah yang keluar menyongsong mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu, umat Allah dikatakan sebagai tamu-tamu undangan pada perjamuan kawin itu. Tetapi ada poin yang keempat yang ingin saya bagikan, bahwa kita perlu tahu jika umat Allah dan kota ini tidak dapat dipisahkan. Meskipun secara teknis mempelai adalah kota kudus, tetapi umat Allah terikat erat dengan kota itu. Sebab Yerusalem itu adalah rumah kekal, warisan bagi mereka. Galatia pasal 4 ayat 26 Paulus menulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Dan gambaran ini mengajarkan kita, jika kasih dan kesetiaan perjanjian Allah itu berpuncak pada saat umatnya dipersatukan selama-lamanya dengan Kristus di dalam kerajaannya. Terima kasih pendeta, kita berpindah kepada pokok pembahasan mengikuti anak domba. Sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat, apa latar belakang topik mengikuti anak domba? Apa yang dimaksud mengikuti anak domba? Siapa anak domba itu? Siapa yang mengikutinya? Mengapa mereka mengikutinya? Dan kemana mereka mengikutinya? Topik mengikuti anak domba sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat berlatar belakang pada tema besar kitab Wahyu mengenai umat Allah yang setia pada akhir zaman berdasarkan pada gambaran Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 14 ayat 4 katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Nah, anak domba yang dimaksud ialah Yesus Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dunia. Menurut Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus ketika ia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal seperti darah anak domba yang tak bercacat. Nah, ajakan untuk mengikuti anak domba atau Yesus sejatinya berlaku untuk semua orang. Namun dalam konteks Wahyu pasal 14 ayat 4, mereka yang mengikuti anak domba itu menurut Andrews Bible Commentary halaman 1980 merujuk pada gereja atau umat Allah yang sisa yang setia dan taat kepada Kristus. Mengapa mereka mengikutinya? Yang pertama, karena anak domba atau Kristus sendiri telah menebus mereka. Wahyu 5 ayat 9b katakan, "Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah." Mereka mengikutinya bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih dan rasa syukur atas penebusan yang telah mereka terima. Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Steps to Christ halaman 26, Kristus harus dinyatakan kepada orang berdosa sebagai juru selamat yang mati untuk dosa-dosa dunia, dan ketika kita memandang anak domba Allah di atas salib Kalvari, misteri penebusan mulai tersingkap kepada pikiran kita dan kebaikan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Dalam kematiannya bagi orang-orang berdosa, Kristus menyatakan kasih yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia, dan ketika orang berdosa memandang kasih itu, kasih tersebut melembutkan hati, memberi kesan yang mendalam pada pikiran, dan membangkitkan penyesalan yang tulus di dalam jiwa. Yang kedua, mereka mengikuti anak domba karena mereka mengasihinya. Dan ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-15, di mana orang-orang yang mengasihi Yesus pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Yang ketiga, mereka mengikuti anak domba karena mereka mendengarkan atau mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Yang keempat, mereka mengikut anak domba menurut Andrews Bible Commentary halaman 1980, karena hanya dengan mengikutinya lah mereka akan aman dan terlindungi. Yang kelima, mereka mengikuti anak domba itu karena mereka ingin selalu bersama dengan dia, lebih khusus lagi berada bersamanya di dalam kerajaannya, dalam kemuliaannya yang telah disediakannya bagi mereka menurut Yohanes 14 ayat 1-3. Mereka mengikutinya dengan setia sebab tujuan mereka adalah untuk menjadi serupa dengan dia. Mereka telah menyerahkan segenap kehendak mereka kepadanya, tetap setia dalam segala keadaan, dan pada akhirnya berada di surga bersamanya, seperti yang dirindukan Yesus sendiri yang tercantum di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Nah, apa upah mengikutinya dan apa hukuman bila tidak mengikutinya? Yesaya 25 ayat yang ke-8,
Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kemudian Wahyu 7 ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kemudian Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya akan ada jaminan kehidupan kekal, sebab nama mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba menurut Wahyu 20 ayat yang ke-15. Mereka akan tinggal beserta dengan dia dalam kerajaan sorga, di mana tidak akan ada lagi penyakit, penderitaan, maut, dan air mata menurut Wahyu 21 ayat 4. Mereka akan turut memerintah bersama dengan Yesus dan menerima mahkota kehidupan untuk mereka masing-masing. The Great Controversy halaman 674. Bagi mereka yang telah mengasihi dan melayani dia, Kristus akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti anak domba akan menerima penghukuman Allah. Dan menurut Wahyu 20, mereka akan mengalami siksaan dalam lautan api dan mengalami kebinasan kekal yang juga disebut dengan kematian yang kedua di ayat yang ke-14 Wahyu pasal 20. The Desire of Ages halaman 490. Mereka yang menolak Kristus sesungguhnya telah memilih kegelapan dan kematian daripada terang dan hidup. Nah, bagaimana cara kita mengikutinya dan apa yang harus dilakukan serta apa tanda bahwa kita sudah mengikutinya? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengikutinya dalam teladan kasih-Nya. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang kedua, meneladani kerendahan hati, pengorbanan diri, dan juga penurutannya. Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, melayani seperti Dia. Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang keempat, mengikutinya, menahan penderitaan demi keselamatan orang lain. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. In Heavenly Places halaman 298 dikatakan, kita hanya akan mengikuti anak domba Allah ke pelataran sorga jika kita mengikutinya di sini, di dunia ini. Kita tidak boleh mengikuti Kristus secara tidak konsisten dan semaunya saja, hanya ketika hal itu menguntungkan bagi kita. Kita harus secara sadar memilih untuk mengikutinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengikuti teladannya sebagaimana kawanan domba dengan penuh percaya mengikuti gembalanya. Kita harus mengikutinya dengan bersedia menderita demi dia. Praktek hidupnya harus menjadi praktek hidup kita setiap hari. Dan ketika kita berusaha menjadi seperti dia serta menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya, kita akan menyatakan dia kepada dunia. Nah, tanda bahwa kita telah mengikutinya menurut Wahyu 14 ayat yang pertama ialah bahwa di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Andrews Bible Commentary halaman 1981 katakan bahwa karena nama Allah mencerminkan karakternya, meterai tersebut menunjukkan bahwa mereka mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap teguh di tengah penipuan akhir zaman dan pada akhirnya diselamatkan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema marilah. Undangan apa yang Yesus berikan kepada semua manusia, contohnya di Matius 11 ayat 28-30, Yesaya 55 ayat 1-3, dan Yohanes 6 ayat 44. Nah, salah satu tema besar Alkitab adalah undangan Allah kepada manusia untuk datang kepadanya. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia mencari Allah, tetapi kasih Allah yang terlebih dahulu mencari manusia. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, Yesus mengundang orang yang letih dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28-30, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini ditujukan oleh kepada mereka yang lelah karena dosa.
lelah karena pergumulan hidup, lelah karena rasa bersalah, lelah karena mencoba menyelamatkan diri sendiri. Kristus menawarkan kelegaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Yang kedua, Allah mengundang mereka yang haus secara rohani. Yesaya 55 ayat 1 berkata, "Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air." Air di sini melambangkan kehidupan dan kepuasan rohani. Dan yang ketiga, Bapa menarik manusia kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja di hati manusia untuk membangkitkan kerinduan kepada Allah. Dan yang keempat, Yesus berjanji menerima mereka yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 dia katakan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak, ia tidak akan kubuang." Artinya, tidak ada orang yang terlalu berdosa, terlalu jauh, atau terlalu gagal untuk diterima oleh Kristus. Mengapa keselamatan itu digambarkan sebagai undangan untuk datang dan bukan sebagai usaha manusia mencapai atau mencari Allah? Pelajaran kita pekan ini menyentuh intisari daripada Injil, bahwa keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman. Nomor 1, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Dan karena dosa, manusia tidak mampu menjembatani jurang antara dirinya dan Allah. Tidak ada kebaikan pribadi kita, tidak ada perbuatan baik, tidak ada upacara keagamaan, tidak ada prestasi rohani yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua, Allah yang mengambil inisiatif keselamatan tersebut. Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi dunia. Allah tidak menunggu manusia menemukan jalan, tidak. Sebaliknya ia yang datang mencari manusia melalui Kristus. Bahkan kalau kita baca sejak di kitab Kejadian, Allah lah yang pertama kali mencari Adam, "Di manakah engkau?" Yang ketiga, keselamatan itu diberikan sebagai sebuah anugerah. Yesaya 55 menekankan bahwa air kehidupan diberikan tanpa pembayaran. Dan ini selaras dengan Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, keselamatan tidak dibeli, keselamatan itu diterima di dalam iman. Dan yang keempat, Roh Kudus bekerja menarik manusia kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44. Ini menunjukkan bahwa harus ada keseimbangan penting. Yang pertama, Allah memanggil, Roh Kudus menarik, tetapi kita manusia harus merespon. Keselamatan itu adalah anugerah Allah dan tanggapan iman dari kita manusia. Dan yang kelima, tentang keselamatan ini, undangan Allah itu bersifat universal, tetapi tidak dipaksakan. Wahyu 22 ayat 17 mengatakan, "Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Bagaimana saya dapat merespon undangan Kristus untuk datang kepadanya setiap hari dan membantu orang lain menerima undangan yang sama? Apa yang dapat saya lakukan? Undangan Kristus itu bukan cuma pertama kali waktu kita bertobat, tetapi setiap hari dalam kehidupan Kristen. Inilah hal-hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Kristus setiap hari. Hubungan dengan Allah itu bukan pengalaman masa lalu, tapi setiap hari kita harus berdoa, membaca firman Allah, menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya, mempercayai pimpinannya. Jadi kekristenan adalah hubungan yang hidup dan terus berlangsung. Yang kedua, percaya pada janjinya. Banyak orang hidup dengan rasa bersalah dan ketidaklayakan. Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Dan yang ketiga, hidup dengan pengharapan akan kedatangan Kristus. Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 20, "Ya, aku datang segera." Kesadaran bahwa Kristus akan segera datang ini memberikan kepada kita pengharapan pada waktu kita menderita, kekuatan pada waktu kita dicobai, dan motivasi bagi kita untuk tetap setia.
Dan yang keempat yang dapat kita lakukan adalah membawa orang lain kepada Kristus. Ini sangat penting sehingga Ellen White dalam The Signs of the Times 24 Juni 1889 mengomentari poin ini ketika dia katakan, umatnya harus mempertahankan ciri khas mereka sebagai wakil-wakilnya. Ada tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing mereka. Orang kaya harus menyumbangkan harta mereka, orang terhormat pengaruh mereka, orang terpelajar kebijaksanaan mereka, dan orang miskin kebajikan mereka. Jika mereka ingin menjadi pekerja yang efektif bersama Allah, mereka harus menempatkan diri dalam hubungan yang benar dengan Allah, agar mereka dapat memantulkan cahaya kemuliaan Allah yang bersinar di wajah Yesus Kristus. Mereka harus memperingatkan manusia tentang penghakiman yang akan datang. Mereka harus mewakili Kristus di hadapan umat. Kita tiba pada pendalaman. Jika surga hanya untuk mereka yang sudah diubah, bagaimana mungkin kita yang masih bergumul dengan dosa bisa masuk? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, yang melayakkan kita masuk surga bukan kesempurnaan kita, melainkan kebenaran Kristus yang menutupi kita. Dan inilah inti Injil. Kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh prestasi rohani kita. Saat kita datang kepada Yesus dan menyerahkan diri kita kepada Yesus, maka Allah memandang kita melalui kebenaran Kristus, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Itulah pembenaran, justification. Jadi perubahan yang melayakkan kita masuk surga itu dimulai pada saat kita menerima Kristus. Yang kedua, pergumulan melawan dosa justru adalah bukti bahwa kita hidup secara rohani. Orang yang sudah mati rohani tidak bergumul. Mereka menyerah begitu saja pada dosa tanpa merasa bersalah. Dan kenyataan bahwa ketika kita melakukan dosa, lalu kita terganggu oleh dosa itu, kita merindukan kehidupan yang lebih baik, kita merasa tidak puas dengan keadaan kita, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sementara bekerja di dalam hati kita, dan pergumulan ini bukan tanda kita ditolak, melainkan tanda kita sedang ditarik mendekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, proses sanctification atau pengudusan itu adalah pekerjaan seumur hidup. Allah tidak menuntut kita selesai dalam proses ini atau cepat-cepat selesai lalu kita boleh datang kepadanya. Sebaliknya, kita datang kepada Yesus apa adanya kita. Lalu pada saat itu Yesus akan mengubah kita sedikit demi sedikit. Filipi pasal 1 ayat 6. Kemudian bagian kita bukanlah mencapai kesempurnaan dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan kita menyerahkan, penyerahan total yang terus kita ungkapkan kepada Tuhan, datang terus kepada Tuhan, terus memandang kepada Yesus. Ellen G. White di dalam Steps to Christ halaman 64 sampai 65 mengatakan, semakin dekat Anda datang kepada Yesus, semakin penuh atau semakin terlihat jelas celah diri yang tampak dalam pandangan kita sendiri. Oleh sebab penglihatan kita akan semakin jelas dan kesempurnaan kita akan terlihat dengan kontras yang tajam dibandingkan dengan sifat Tuhan yang sempurna. Dan inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya. Bahwa pengaruh Allah Roh yang memberikan hidup sedang membangunkan kita. Nah saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa menjadi lapar dan haus akan kebenaran jika saat ini kita masih saja tertarik pada hal-hal duniawi? Ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kerinduan untuk lapar dan haus itu datang dari Allah, bukan datang dari diri kita sendiri. Yang kedua, rasa lapar rohani itu bertumbuh saat kita datang kepada Kristus. Ada banyak orang berpikir dia harus lebih dahulu merasa lapar rohani sebelum mereka datang kepada Yesus. Tetapi saudara, kebenarannya adalah pada saat kita datang dulu kepada Yesus, baru kita akan merasa lapar dan haus. Dan yang ketiga, kemenangan atas daya tarik dunia itu terjadi karena ada kasih yang lebih besar. Ini perlu kita mengerti. Kita tidak menang melawan daya tarik duniawi, atau kita tidak akan menang melawan daya tarik duniawi dengan kekuatan kita sendiri. Kita menang ketika hati kita menemukan sesuatu yang lebih indah, yaitu kasih Kristus.
Saat jiwa kita mulai mencicipi betapa baiknya Yesus, maka hal-hal duniawi perlahan kehilangan daya tarik. Di dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 19, Ellen G. White mengatakan, jika ada perasaan akan kebutuhan dalam jiwamu, jika engkau lapar dan haus akan kebenaran, inilah bukti bahwa Kristus telah bekerja dalam hatimu, supaya ia dapat dicari untuk melakukan bagimu melalui karunia roh hal-hal yang mustahil engkau lakukan bagi dirimu sendiri. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apakah janji kekekalan itu nyata dan masih relevan untuk kita saat ini, dan bagaimana kita mempercayainya? Saudaraku, janji kekekalan itu nyata, pasti, dan masih sangat relevan bagi setiap orang percaya sampai pada saat ini. Janji tersebut bukan sekedar harapan kosong atau angan-angan, melainkan didasarkan pada pribadi Allah yang tidak dapat berdusta, janji Kristus sendiri, dan juga kebangkitan Yesus sebagai jaminan bahwa kehidupan kekal itu benar-benar akan terjadi. Nah, Yesus sendiri menjanjikan dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan janji ini bukanlah untuk di dunia ini, sebab dia, Yesus sendiri terangkat ke sorga, dan dia berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1-3 bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya dan membawa mereka ke dalam kerajaannya untuk hidup selama-lamanya di sana bersama dengan dia dan semua umat tebusan. Titus 1 ayat yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Seluruh Alkitab menunjukkan bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Jika ia telah setia pada janji-janjinya di masa yang lalu, maka janji kehidupan kekal pun pasti akan digenapi. Selanjutnya, kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga adalah sebuah jaminan bahwa kekekalan itu adalah suatu hal yang pasti. 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Janji kekekalan memberi makna bagi penderitaan, pengorbanan, dan kesetiaan kita saat ini. Nah, yang paling penting dikatakan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera. Bagi orang Kristen, janji kekekalan semakin relevan karena kita hidup semakin dekat pada penggenapan janji kedatangan Kristus. Dan tanda-tanda seperti yang telah dinubuatkan sementara digenapi. Dan itu menjadi kepastian bahwa dia datang segera untuk membawa upah hidup kekal bagi kita umatnya yang setia kepadanya. Bagaimana kita mempercayainya? Jawabannya ialah melalui iman. Sebab Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dengan iman kita memandang jauh ke depan kepada kekekalan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita melalui Kristus Yesus. The Great Controversy halaman 675. Kita hanya melihat sedikit dari apa yang akan terjadi, tetapi dunia yang akan datang jauh melebihi segala sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menuju kekekalan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan juga penderitaan saat ini? Yang pertama, kita harus tetap tenang, fokus pada pengharapan iman, dan hidup dengan penuh doa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Messages to Young People halaman 248 katakan, kekuatan yang diperoleh melalui doa kepada Allah akan mempersiapkan kita untuk tugas-tugas sehari-hari. Godaan-godaan yang kita hadapi setiap hari menjadikan doa sebagai suatu kebutuhan yang sangat mutlak. Yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang ketiga, kita harus pergunakan waktu dan kesempatan dengan bijaksana untuk hidup sesuai dengan firman, dan kemudian menjadi saksi bagi sesama. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Prophets and Kings halaman 626. Orang-orang Kristen harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang segera akan menimpa dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar.
Persiapan ini harus mereka lakukan dengan tekun mempelajari firman Allah dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan ajaran-ajarannya. Yang keempat, Ibrani 3 ayat 13-15, di mana diingatkan kita untuk tidak tegar dan keras hati terhadap Roh Kudus, tinggal dalam bimbingan kuasa-Nya dan hidup dalam kasih, serta berpegang teguh setia pada keyakinan iman kita. Hal ini saudaraku mungkin bila doa kita seperti doa Raja Daud dalam Mazmur 80 ayat 20, agar kiranya wajah Tuhan bersinar, maka kita akan selamat. Wajah Tuhan bersinar bagi kita memberi makna hadiratnya dekat dan perkenanannya, kasih karunia dan penerimaannya bagi kita, serta perlindungan juga adalah simbol dari keselamatan. Setiap hari kita harus menerima undangannya untuk tetap berjalan mengikuti Dia kemana saja Dia berada. Membasuh jubah kita, sebab dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Andrews Bible Commentary halaman 1981 katakan bahwa orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercela di hadapan Allah. Karena jubah mereka telah diputihkan dalam darah anak domba, maka mereka dinyatakan tak bernoda dan tak bercela di hadapan Allah, sesuai dengan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bukan karena kita adalah orang-orang yang hidup tanpa dosa, tetapi karena dosa-dosa kita telah dibasuh, dijadikan putih dalam darah anak domba Allah. Saudaraku, setelah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang kuartal yang kedua tahun 2026 ini, kita telah diberkati. Marilah kita setiap hari bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan mampu berdiri di gunung kudus Allah, menerima mahkota kehidupan, hidup dalam kekekalan bersama Juru Selamat kita, dan juga semua umat tebusan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kami bersyukur memuji Engkau ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kiranya apa yang telah kami pelajari dan diskusikan bersama, oleh pertolongan Roh Kudus dapat kami pahami, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya setiap hari kami boleh bertumbuh dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh tetap bertahan setia di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami boleh didapati setia pada waktu Maranatha, dan kami akan memiliki mahkota kehidupan. Serta ya Tuhan, Engkau akan anugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga yang Tuhan Engkau telah siapkan bagi masing-masing kami yang bertahan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, sementara kami hidup di dunia ini, kami boleh bergantung sepenuhnya kepadamu, dibentuk sesuai dengan firman-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang akan mencerminkan karakter Allah di dunia ini, menjadi saksi bagi sesama kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, ampuni kami dari dosa kami. Berkatilah kami semua. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.